Komisioner KPU RI, Betty Epsilon Idros, ajak mahasiswa UIC memperkuat demokrasi berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Jakarta, 1 Juni tahun 2026, dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila, Universitas Insan Cita Indonesia UICI menyelenggarakan kuliah umum kewarganegaraan bertajuk Demokrasi, Teori, dan Praktik dengan menghadirkan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPUR) Dr. Betty Epsilon Idrus, SP, MC, sebagai dosen tamu. Kegiatan yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dan disiarkan langsung melalui kanal YouTube UCC official tersebut diikuti oleh mahasiswa, dosen, sivitas akademika, serta masyarakat yang memiliki perhatian terhadap penguatan demokrasi dan pendidikan kewarganegaraan. Kuliah umum yang diselenggarakan bertepatan dengan momentum Hari Lahir Pancasila. Ini menjadi bagian dari upaya membangun kesadaran generasi muda terhadap pentingnya demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta semangat persatuan dan kebangsaan. Melalui kegiatan ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami demokrasi sebagai sebuah konsep politik, tetapi juga mampu mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tema demokrasi, teori, dan praktik dipilih untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai perjalanan demokrasi, prinsip-prinsip dasar yang membentuknya, hingga implementasinya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam pemaparannya, Dr. Betty menegaskan bahwa demokrasi merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia. Menurutnya, demokrasi bukan sekadar proses memilih pemimpin melalui pemilihan umum, tetapi merupakan sistem yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap demokrasi harus dibangun sejak dini melalui pendidikan kewarganegaraan, agar lahir warga negara yang kritis, bertanggung jawab, serta memiliki komitmen terhadap nilai-nilai konstitusi dan kebangsaan. Mengawali materi, Dr. Betty menjelaskan pengertian demokrasi dari sisi etimologi. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos, yang berarti rakyat, dan kratos yang berarti kekuasaan atau pemerintahan. Dengan demikian, demokrasi dimaknai sebagai pemerintahan yang bersumber dari rakyat atau pemerintahan oleh rakyat. Pemahaman tersebut kemudian berkembang melalui berbagai perspektif para ilmuwan politik yang memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan teori demokrasi modern. Dalam presentasinya, Dr. Betty mengutip pandangan Abraham Lincoln yang mendefinisikan demokrasi sebagai government of the people, by the people, for the people, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Konsep tersebut menegaskan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan harus berpihak kepada kepentingan rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Sementara itu, ekonom dan ilmuwan politik Joseph Schumpeter menjelaskan demokrasi sebagai sistem kelembagaan yang memungkinkan individu memperoleh kekuasaan melalui persaingan untuk memperoleh suara rakyat. Di sisi lain, Robert Adolph menekankan bahwa demokrasi yang ideal mensyaratkan adanya partisipasi efektif, persamaan hak suara, pemahaman yang memadai terhadap informasi, kontrol terhadap agenda publik, serta inklusivitas seluruh warga negara dalam proses politik. Lebih lanjut, Dr. Betty mengajak peserta memahami bahwa demokrasi tidak lahir secara tiba-tiba. Demokrasi berkembang sebagai respons terhadap berbagai bentuk pemerintahan yang memusatkan kekuasaan pada kelompok tertentu. Sebelum berkembangnya sistem demokrasi, dunia mengenal berbagai bentuk pemerintahan seperti tirani, oligarki, aristokrasi, teokrasi, hingga monarki absolut. Pada sistem-sistem tersebut, kekuasaan cenderung berada di tangan individu maupun kelompok tertentu, sehingga ruang partisipasi masyarakat sangat terbatas. Kehadiran demokrasi menjadi koreksi terhadap praktik kekuasaan
yang tidak memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menentukan arah pemerintahan secara bebas dan setara. Dalam menjelaskan perjalanan sejarah demokrasi, Dr. Beatty memaparkan perkembangan demokrasi sejak praktek demokrasi langsung di Athena pada masa Perikles sekitar abad ke-5 sebelum Masehi, dilanjutkan dengan lahirnya Magna Carta di Inggris pada tahun 1215 yang membatasi kekuasaan raja, Revolusi Prancis tahun 1789 yang melahirkan semangat liber, galet, fraternite, hingga gelombang demokratisasi dunia setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua yang semakin menempatkan hak asasi manusia sebagai bagian penting dalam sistem demokrasi modern. Di Indonesia sendiri, reformasi tahun 1998 menjadi tonggak penting dalam penguatan demokrasi konstitusional melalui berbagai perubahan sistem politik dan ketatanegaraan. Dr. Beatty kemudian menguraikan berbagai bentuk demokrasi yang berkembang di berbagai negara. Demokrasi langsung memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengambil keputusan secara langsung, sebagaimana pernah dipraktikkan di Athena. Sementara demokrasi perwakilan atau representatif merupakan bentuk demokrasi yang paling banyak diterapkan di dunia modern, termasuk Indonesia, di mana rakyat memilih wakil-wakilnya untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan legislasi. Selain itu, dikenal pula demokrasi liberal yang menekankan perlindungan hak-hak individu, supremasi hukum, dan kebebasan sipil, serta demokrasi konstitusional yang menempatkan konstitusi sebagai pembatas sekaligus pedoman dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Sebagai salah satu rujukan penting dalam studi demokrasi modern, Robert A. Dahl mengemukakan 6 pilar utama demokrasi yang harus diwujudkan dalam kehidupan bernegara. Ke-6 pilar tersebut meliputi adanya wakil rakyat yang dipilih melalui mekanisme demokratis, penyelenggaraan pemilu yang bebas, adil, dan berkala, kebebasan berekspresi bagi seluruh warga negara, akses terhadap berbagai sumber informasi yang independen, kebebasan membentuk organisasi atau berserikat, serta jaminan kewarganegaraan yang inklusif tanpa diskriminasi. Menurut Dr. Beatty, seluruh prinsip tersebut menjadi indikator penting dalam mengukur kualitas demokrasi suatu negara, sekaligus menjadi landasan bagi penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Dalam konteks Indonesia, Dr. Beatty menjelaskan bahwa perjalanan demokrasi mengalami dinamika yang panjang. Setelah kemerdekaan, Indonesia memasuki periode demokrasi konstitusional pada 1945 sampai 1959 yang ditandai dengan sistem parlementer. Selanjutnya, selama Indonesia memasuki masa demokrasi, terpimpin pada 1959 sampai 1965. Kemudian demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru hingga era reformasi sejak tahun 1998 yang ditandai dengan perubahan besar dalam sistem politik. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, penguatan kelembagaan negara, pelaksanaan pemilu yang lebih demokratis, serta pemilihan kepala daerah secara langsung. Reformasi menjadi momentum penting dalam memperkuat prinsip kedaulatan rakyat melalui berbagai instrumen konstitusional. Selanjutnya, Dr. Beatty menegaskan bahwa demokrasi Indonesia memiliki landasan konstitusional yang kuat. Nilai-nilai demokrasi tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Sila keempat Pancasila yang menegaskan prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Selain itu, Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sedangkan Pasal 22E mengatur secara khusus mengenai penyelenggaraan pemilihan umum sebagai instrumen pelaksanaan kedaulatan rakyat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia
tidak hanya memiliki dasar filosofis, tetapi juga memperoleh legitimasi konstitusional yang kuat. Mengakhiri bagian pertama pemaparannya, Dr. Betty menjelaskan bahwa pemilu merupakan bentuk nyata praktik demokrasi. Mengutip pandangan Miriam Budiarjo, pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, di mana masyarakat memilih wakil-wakilnya untuk duduk di lembaga legislatif maupun memilih presiden secara demokratis. Dalam negara demokrasi, kedaulatan rakyat memerlukan mekanisme yang sah untuk disalurkan, dan pemilu menjadi instrumen utama dalam mewujudkan pemerintahan yang memperoleh legitimasi dari rakyat. Oleh karena itu, keberhasilan penyelenggaraan pemilu tidak hanya diukur dari aspek teknis pelaksanaannya, tetapi juga dari kemampuan seluruh elemen bangsa dalam menjaga integritas, partisipasi, serta kepercayaan publik terhadap proses demokrasi itu sendiri. Melanjutkan pemaparannya, Komisioner KPU RI, Dr. Betty Epsilon Idroos, mengajak mahasiswa memahami perjalanan panjang penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia sebagai bagian dari proses konsolidasi demokrasi. Menurutnya, sistem kepemiluan Indonesia terus berkembang mengikuti dinamika politik, perubahan konstitusi, serta kebutuhan masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis, efektif, dan akuntabel. Perjalanan tersebut menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia merupakan proses yang terus disempurnakan melalui berbagai pembaruan regulasi, kelembagaan, maupun mekanisme penyelenggaraan pemilu. Dalam paparannya dijelaskan bahwa embrio penyelenggaraan pemilu telah muncul sejak awal kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah proklamasi 17 Agustus tahun 1945, pemerintah merencanakan pembentukan partai, politik, dan penyelenggaraan pemilu sebagai implementasi kedaulatan rakyat. Namun, kondisi revolusi mempertahankan kemerdekaan menyebabkan pelaksanaan pemilu belum dapat direalisasikan. Perkembangan berikutnya ditandai dengan pembentukan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) pada periode 1946 sampai 1948. Meskipun situasi keamanan nasional saat itu belum memungkinkan penyelenggaraan pemilu secara nasional, persiapan yang lebih matang dilakukan pada tahun 1953 melalui pembentukan Panitia Pemilihan Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1953 yang kemudian mengantarkan Indonesia menyelenggarakan pemilu pertama pada tahun ke-1955. Dr. Betty Epsilon Idroos menjelaskan bahwa hingga saat ini Indonesia telah menyelenggarakan 13 kali pemilu, dimulai dari pemilu 1955 yang dikenal sebagai salah satu pemilu paling demokratis pada masa demokrasi parlementer. Selanjutnya dilaksanakan pemilu 1971. Kemudian, secara berkala, pada tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 pada masa demokrasi Pancasila memasuki era reformasi. Penyelenggaraan pemilu berlangsung pada tahun 1999, 2004, 2009, 2014, 2019, dan 2024 dengan berbagai penyempurnaan sistem, termasuk pelaksanaan pemilu serentak yang menjadi tonggak penting dalam perkembangan demokrasi Indonesia. Perjalanan tersebut menunjukkan komitmen bangsa Indonesia dalam menjaga kesinambungan demokrasi melalui mekanisme pergantian kepemimpinan secara damai dan konstitusional. Lebih lanjut, Dr. Betty Epsilon Idroos mengingatkan bahwa penyelenggaraan pemilu di Indonesia dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, luber jurdil, sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Asas langsung memberikan kesempatan kepada pemilih menggunakan hak pilihnya tanpa perantara. Asas umum menjamin setiap warga negara yang memenuhi syarat
memperoleh kesempatan yang sama untuk memilih maupun dipilih. Asas bebas memberikan jaminan bahwa setiap pemilih menentukan pilihannya tanpa tekanan, intimidasi, ataupun paksaan. Asas rahasia menjamin kerahasiaan pilihan setiap pemilih. Sementara itu, asas jujur dan adil menjadi landasan bagi seluruh penyelenggara, peserta pemilu, maupun pemilih untuk bertindak sesuai hukum dan memperoleh perlakuan yang setara selama seluruh tahapan pemilu berlangsung. Dalam kesempatan tersebut, Dr. Betty Epsilon Idrus juga menjelaskan ruang lingkup penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Pemilu dilaksanakan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten atau kota. Selain itu, Indonesia juga menyelenggarakan pemilihan kepala daerah pilkada untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Sistem pemilu serentak yang diterapkan merupakan bagian dari upaya meningkatkan efektivitas penyelenggaraan demokrasi sekaligus memperkuat kualitas pemerintahan hasil pemilu untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif. Dr. Betty Epsilon Idrus memaparkan ekosistem pemilu yang melibatkan berbagai unsur. Dari sisi penyelenggara, terdapat Komisi Pemilihan Umum KPU, Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP. Dari sisi peserta pemilu, terdapat partai politik, calon anggota DPD, serta pasangan calon presiden dan wakil presiden. Sementara itu, pemilih merupakan warga negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, keberhasilan pemilu tidak hanya ditentukan oleh penyelenggara, tetapi juga bergantung pada sinergi seluruh komponen dalam ekosistem demokrasi tersebut. Dalam pemaparannya, Dr. Betty Epsilon Idrus juga menyampaikan berbagai data strategis mengenai pemilu tahun ke-2024. Pemilu dilaksanakan di 38 provinsi, 514 kabupaten atau kota, 7.277 kecamatan, 83,771 desembera, kelurahan, serta didukung 128 panitia pemilihan luar negeri, PPLN, sebanyak 18 partai politik nasional, dan 6 partai politik lokal. Aceh menjadi peserta pemilu. Jumlah pemilih yang terdaftar mencapai 204.807.222 orang, terdiri atas 203.056.748 pemilih di dalam negeri dan 1,75.474 pemilih di luar negeri, dengan pelaksanaan pemungutan suara di 823.220 tempat pemungutan suara TPS. Data tersebut menunjukkan besarnya skala penyelenggaraan pemilu Indonesia yang menjadi salah satu pemilu terbesar di dunia. Selanjutnya dipaparkan pula gambaran pemilihan kepala daerah tahun 2024 yang dilaksanakan pada 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota, dengan jumlah pemilih mencapai 203.657.354 orang yang memberikan hak pilihnya pada 435.296 TPS. Menurut Dr. Betty, penyelenggaraan pilkada menjadi instrumen penting dalam mewujudkan demokrasi lokal sekaligus memperkuat akuntabilitas pemerintahan daerah melalui mekanisme pemilihan secara langsung oleh masyarakat di hadapan para mahasiswa. Dr. Betty juga menguraikan berbagai tantangan demokrasi yang dihadapi Indonesia saat ini. Tantangan tersebut meliputi polarisasi politik dan politik identitas yang berpotensi memecah persatuan, penyebaran hoaks, dan disinformasi melalui media digital, praktik politik uang money politics yang merusak kualitas demokrasi, meningkatnya apatisme politik sebagian masyarakat, pentingnya menjaga integritas penyelenggara pemilu, serta perlunya memperluas akses dan inklusivitas bagi seluruh kelompok masyarakat, termasuk penyandang disabilitas dan masyarakat di wilayah terpencil. Menurutnya, tantangan tersebut hanya dapat diatasi melalui kolaborasi seluruh elemen bangsa,
serta peningkatan literasi demokrasi masyarakat. Selain itu, Dr. Betty turut memaparkan sejumlah isu kepemiluan terkini yang berkembang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Di antaranya adalah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135 tahun 2024 mengenai pemisahan penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu daerah. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 62 tahun 2024 mengenai penghapusan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden, serta berbagai wacana mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah. Menurutnya, perkembangan tersebut merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang perlu dipahami secara objektif oleh masyarakat, khususnya kalangan akademisi dan mahasiswa. Secara khusus, Dr. Betty memberikan perhatian besar terhadap peran mahasiswa sebagai pemilih. Mahasiswa diharapkan menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab, menjadi pemilih yang kritis dengan mempelajari rekam jejak, visi, misi dan program peserta pemilu, serta tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi. Mahasiswa juga didorong menjadi pelopor dalam melawan hoaks, ikut mengawasi proses pemilu sesuai ketentuan yang berlaku, menolak segala bentuk praktik politik uang, serta aktif menyampaikan gagasan secara konstruktif di ruang publik. Menurutnya, mahasiswa merupakan kelompok strategis yang memiliki kapasitas intelektual untuk memperkuat kualitas demokrasi Indonesia pada masa depan. Selanjutnya dipaparkan pula gambaran pemilihan kepala daerah tahun 2024 yang dilaksanakan pada 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota, dengan jumlah pemilih mencapai 203.657.354 orang yang memberikan hak pilihnya pada 435.296 TPS. Menurut Dr. Betty, penyelenggaraan pilkada menjadi instrumen penting dalam mewujudkan demokrasi lokal sekaligus memperkuat akuntabilitas pemerintahan daerah melalui mekanisme pemilihan secara langsung oleh masyarakat. Di hadapan para mahasiswa, Dr. Betty juga menguraikan berbagai tantangan demokrasi yang dihadapi Indonesia saat ini. Tantangan tersebut meliputi polarisasi politik dan politik identitas yang berpotensi memecah persatuan, penyebaran hoaks dan disinformasi melalui media digital, praktik politik uang money politics yang merusak kualitas demokrasi, meningkatnya apatisme politik sebagian masyarakat, pentingnya menjaga integritas penyelenggara pemilu, serta perlunya memperluas akses dan inklusivitas bagi seluruh kelompok masyarakat, termasuk penyandang disabilitas dan masyarakat di wilayah terpencil. Menurutnya, tantangan tersebut hanya dapat diatasi melalui kolaborasi seluruh elemen bangsa, serta peningkatan literasi demokrasi masyarakat. Selain itu, Dr. Betty turut memaparkan sejumlah isu kepemiluan terkini yang berkembang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Di antaranya adalah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135 tahun 2024 mengenai pemisahan penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu daerah. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 62 tahun 2024 mengenai penghapusan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden, serta berbagai wacana mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah. Menurutnya, perkembangan tersebut merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang perlu dipahami secara objektif oleh masyarakat, khususnya kalangan akademisi dan mahasiswa. Secara khusus, Dr. Betty memberikan perhatian besar terhadap peran mahasiswa sebagai pemilih. Mahasiswa diharapkan menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab, menjadi pemilih yang kritis dengan mempelajari rekam jejak, visi, misi dan program peserta pemilu, serta tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi. Mahasiswa juga didorong menjadi pelopor dalam melawan hoaks, ikut mengawasi proses pemilu sesuai ketentuan yang berlaku, menolak segala bentuk praktik politik uang, serta aktif menyampaikan gagasan secara konstruktif di ruang publik. Menurutnya, mahasiswa merupakan kelompok strategis yang memiliki kapasitas intelektual untuk memperkuat kualitas demokrasi Indonesia pada masa depan. Mengakhiri kuliah umum,
DRBT menegaskan bahwa demokrasi tidak hanya diwujudkan melalui pemilu, demokrasi juga hadir dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, lingkungan, kampus, organisasi kemahasiswaan, maupun kehidupan bermasyarakat. Musyawarah, penghormatan terhadap perbedaan pendapat, partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan merupakan bentuk nyata implementasi nilai-nilai demokrasi. Oleh karena itu, demokrasi harus dipahami sebagai budaya yang terus dipelihara, bukan sekadar agenda 5 tahunan. Sebagaimana ditegaskan dalam penutup materinya, demokrasi melainkan nilai yang harus terus diperjuangkan, dirawat, dan dijaga oleh setiap generasi. Melalui kuliah umum ini, Universitas Insan Cita Indonesia bersama KPU RI menunjukkan komitmen bersama dalam memperkuat pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan pemilih berkelanjutan. Sinergi antara perguruan tinggi dan penyelenggara pemilu diharapkan mampu melahirkan generasi muda yang memahami demokrasi secara utuh, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan konstitusi, serta berpartisipasi aktif dalam menjaga kualitas demokrasi Indonesia. Peringatan hari lahir Pancasila menjadi momentum untuk meneguhkan kembali bahwa demokrasi Indonesia harus terus tumbuh dalam bingkai persatuan, penghormatan terhadap keberagaman, supremasi hukum, dan kedaulatan rakyat demi terwujudnya kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, inklusif, dan berkeadaban. Sumber foto dan teks sudah diparafrasekan dari YouTube Universitas Insan Cita Indonesia, Roba. Wicuvisit https://www.youtube.com/live Zooks_DH5HXC C = Mo4Bu3U3A0FT4A90